Konflik internal Yayasan Pendidikan Islam Nurul Fadilah, yang beralamat di Kampung Bulaksaga, RT 03 RW 06 Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Gunung Sindur memfasilitasi kedua belah pihak yang berseteru untuk melaksanakan mediasi antara M. Yunus Dewan Pembina dengan Abdul Latif Setiabudi Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Fadilah dan Jumadi selaku Sekretaris Yayasan pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025. Hasil daripada pertemuan musyawarah tadi di forum atas nama Muspika Kecamatan ya, kami Muspika memfasilitasi pertemuan mereka di antara dua belah pihak. Ya, kita bagaimanapun apa yang ada di warga lah kita fasilitasi, dan kami pun sebenarnya dengan Pak Kapolsek lah supaya inginnya ada win-win solution gitu. Dan kesimpulannya mereka bersepakat jadi satu bergabung. Nah, asal bergabung nanti bila perlu kami Muspika dari para pendamping hukum udah mundur dulu selangkah dan mereka dulu bertemu. Kesepakatannya sudah ada, tinggal tanyakan ke mereka. Ini lebih kepada inisiatif Pak Camat atau mereka menyangkukan ini maunya begini, jadi gabungkan, kita fasilitasi, dan alhamdulillah tadi juga musyawarahnya juga nggak ada ini, tapi terasa cooling down. Bang, apa sih kesepakatan Bang? Sedikit saja. Silahkan ke sana, karena kami hanya memfasilitasi. Ya. Persidangan tetap berjalan. Tetap cuma berproses. Bukan, tetap itu berjalan. Kalau mereka sudah bersepakat kan bisa saja pengadilan, mereka mengajukan ke pengadilan kan. Kalau bersepakat. Tapi kalau tidak bersepakat ya terus berjalan. Ini tidak mempengaruhi pengadilan, tidak. Nah, biar tidak ambigu nih, definisi kesepakatannya apa sih Bang? Dari sana silakan. Kami tidak kalau dari pihak kecamatan, Pak Camat ada solusi. Mereka yang bersepakat. Ya, oke ya. Lalu udah jadi laporan, ya itu kapasitas saya. Tetapi ya kita menjaga silaturahmi sebagai manusia lah. Makanya saya hadir memberikan penjelasan, pengertian dan pemahamkan mereka, serta ingin tahu juga permasalahan yang sebenarnya terjadi. Jadi intinya itu. Kedua, secara prinsip ya, masing-masing pihak punya hak hukum dan kewajiban hukum. Ya, jika memang masih berproses hukum, mangga berproses hukum berjalan. Ada mekanismenya, baik dari tataran tingkat pengadilan negeri maupun tinggi maupun banding dan sebagainya, itu sudah diatur. Saya serahkan kepada mereka supaya kami dari Forkompimcam tidak seolah-olah menjadi intervensi atau mengatur mereka. Itu bukan kewenangan untuk mengatur. Kecuali mereka bikin laporan polisi, ya kita proses sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh masing-masing para pihak. Begitu. Cukup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dari mediasi berlangsung hangat sekali. Jadi saya sebagai pembina yayasan, pertama sesuai dengan arahan Pak Kapolsek, Pak Camat, juga dari Wakil Dadir dan Ramil, bahwa semuanya harus mengedepankan yang terbaik untuk pendidikan kita. Bagaimanapun lembaga kita adalah lembaga pendidikan yang menjunjung adab dan akhlak. Jadi ketika disampaikan win-win solution, berarti juga berdasarkan hasil keputusan bahwa sebagai pembina yayasan itu adalah Pak Yunus, kemudian sebagai ketuanya Bapak Abdul Latif, dan sebagai sekretaris Bapak Jumadi, dan saya sendiri sebagai pembina. Karena itu keputusannya ada di mereka itu, di kami itu. Jadi bagaimana hasil win-win solutionnya itu ya berdasarkan mufakat kami. Tidak ada kemudian sesuatu atau tindakan yang merugikan betul-betul warga sekolah, entah itu guru, entah itu murid. Jadi yang selama ini saya baca, jadi tindakan-tindakan yang sepihak dilakukan oleh Bapak Yunus dengan kawan-kawannya itu
dengan datang ke sekolah itu sebenarnya membuat resah sekali, membuat resah guru-guru, kemudian murid. Jadi ketika saya tanya kepada pihak mereka gitu kan, bahwa tindakan mereka semacam intimidasi kalau menurut saya, kemudian membuat keresahan kepada warga sekolah, mereka tidak mengakui. Bahkan mereka menantang, datangkan kepada kami orang-orang yang merasa kami intimidasi, yang merasa kami takut-takuti, sehingga mereka akan kami tanya, betul nggak itu? Ternyata memang betul. Banyak sekali guru-guru yang datang kepada saya langsung bahwa kedatangan mereka itu membuat mereka takut, terutama sekali di orang-orang kantor sana. Jadi, kerjanya nggak nyaman, kerjanya nggak, kemudian nggak betul-betul nggak baik lah gitu. Apalagi murid-murid gitu kan, sampai ya yang namanya murid-murid gitu kan, apalagi wanita-wanita itu kan, mereka waktu kemarin terjadi penyerangan puncaknya itu sampai menjerit-jerit semuanya itu karena merasa ketakutan. Ya, artinya sekelompok mereka berusaha mengambil kunci atau dikunci atau gimana? Ya pokoknya menduduki itu supaya kepala sekolah SMA ataupun sanawiyah untuk meninggalkan bangku. Pokoknya jam-jam sekolah itu yang bikin jam-jam belajar lah, yang buat kami merasa miris sekali dengan kejadian seperti itu. Jadi kan apa mereka Sebenarnya kalau tadi di hasil pertemuan di dalam itu jangan sampai ada bahasa menang. Sebenarnya bila aja berdasarkan hasil keputusan gitu aja. Jadi hasil keputusan itu menetapkan bahwa M. Yunus memang sebagai pembina tetap menjadi pembina. Kemudian Bapak Abdul Latif sebagai ketua yayasan, Pak Jumani sebagai sekretaris, itu aja. Cuma mereka kan enggak, dengan bahasa dimenangkan itu mereka boleh melakukan segala penggantian ini, kepala sekolah meminta ini meminta, padahal enggak. Dari pihak Pak Abdul Latif menerima keputusan tadi? Kalau yang kami terima adalah keputusan bahwa semuanya dipulangkan kepada tadi itu. Ini kembali awal lagi kan strukturnya kan. Ini kan kalau menerima. Artinya keputusan tadi kan proses hukumnya berjalan kembali nggak? Kalau hukum tetap berjalan. Tadi bahkan ada dari keluarga almarhum Al-Ustaz Muhammad Duryani dengan keluarga almarhum Bapak Tabarawi Syafi'i, yang kedua-duanya adalah tokoh di bidang pendiri yang ya dari awal-awal mereka itu akan melaporkan Yunus yang telah ya paling tidak mencemarkan nama baik. Itu dari keluarga besar. Ini lebih kepada nunggu keputusannya kapan ini? Ini kan belum ada putusannya karena kedua belah pihak masih mengklaim. Iya. Putusan akhirnya akan dihukum apa di musyawarah keluarga? Ya, artinya yang kita kedepankan kan ini keluarga, ya keluarga dulu. walaupun proses hukum tetap berjalan. Itu mah tetap proses hukum tetap berjalan. Kita win-win solution dah. Win-win solution itu tidak ada orang lain yang mencampuri kecuali yang ya 5 itu termasuk saya di dalamnya. Oh berarti tetap Pak Yunus sebagai pembina tetap Pak Abdul Latif bersedia? Ya memang, karena memang keputusannya seperti itu. Cuman kan Pak Yunus kayaknya nggak menerima. Oh, dari pihak Pak Yunus yang menerima? Iya, nggak menerima. Akan ada pertemuan lagi lanjutan? Insya Allah akan ke depan. Cuman pertemuan itu hanya 5 orang tuh ya. Yang itu aja? Hanya Pak Yunus, jadi Pak Abdul Latif, Pak Jumadi, saya mungkin, kemudian wakil dari yang tadi tuh Pak almarhum Pak Muhammad Duryani. Pak, artinya keputusan yang tadi hasil mediasi nggak Pak? Apakah itu diterbitkan, ada surat ditandatangan? Oh belum. Oh tidak ada, berarti secara lisan aja ya? Jadi tadi tanda tangan hanya daftar hadir aja. Dari pihak kecamatan mengedarkan daftar hadir, kemudian untuk kesepakatan itu belum sampai ke situ. Itu belum secara tertulis Pak ya? Tapi mereka menerima untuk beberapa hari ke depan kita nggak tahu dari tim mereka tidak ada yang akan datang ke sekolah. Seperti tadi insya apa Allah. mengintimidasi Jadi, gitu Pak? Melihat hasil seperti tadi sih apa yang disampaikan, ada semacam kalimat yang saya pahami. Jangan pernah ada lagi intimidasi dari mereka. Ini berarti sudah melanggar hukum. Itu kan taruhannya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil di situ. Yang menginginkan bahwa pendidikan itu berjalan seperti biasa. Kalau Yunus paham itu kan Pak Yunus paham itu. Itu kan yayasan itu berdiri dari atas tanah wakaf. Tanah wakaf itu kan ada nazir yang paling artinya diberikan amanat berdasarkan undang-undang untuk mengelola, mengembangkan, menjaga, merawat.
ketika kami memakai itu, saya kan sebagai nazir, ketika kami memakai bahasa itu, nazir itu berhak mencopot, membuang segala hal-hal yang mengganggu kenyamanan warga madrasah ataupun SMA. Tapi mereka nggak terima. Kegiatan ini menjadi sesuatu yang membuat mereka menerima keputusan, gitu kan, bahwa tidak ada lagi dari pihak mereka yang mendatangi sekolah, menduduki secara paksa ya sekolah. Jadi dari kami sih cukup Yunus saja yang kemudian punya suara di situ. Karena sebagai pembina yayasan, yang lainnya di luar itu semua. Di luar kepengurusan. Di luar kepengurusan. Cuman Yunus saja kan tadi sebenarnya kepengurusan itu, yang lain enggak. Terkait tadi hasil mediasi dengan Muspika seperti apa, Pak? Baik, jadi begini, dapat kami jelaskan bahwa ada beberapa hal yang keberatan kami selaku kuasa hukum yayasan, di mana dari pihak saudara M. Yunus, kuasa hukumnya mengatakan bahwa dia sudah menang. Padahal kalau dia membaca lagi secara teliti, putusan perkara nomor 121 itu tidak menyatakan dia menang, Pak, karena gugatan dia terhadap Pak Latif dan Pak Jumadi selaku ketua dan sekretaris yayasan, dia akan mengajukan gugatan rekonvensi nih terhadap klien kami. Itu gugatan dia juga dinyatakan tidak dapat diterima gitu loh. Jadi menangnya di mana? Kan sudah jelas tadi dari pihak Kapolsek, Pak Camat juga mengatakan kita menghormati proses hukum yang ada, karena dari pihak kita saat ini sedang mengajukan namanya permohonan banding ke tingkat yang lebih tinggi. Kita tunggulah prosesnya nanti sampai ada putusan yang menyatakan berkekuatan hukum tetap. Mungkin itu seperti itu ya. Nah ini kan sudah ke pengadilan, Betul. tapi ini kenapa ditarik ke bawah ke tingkat kecamatan? Lebih kepada apa ini? Ya, karena memang ada permintaan dari prinsipal, dari klien kami terkait dengan adanya beberapa tindakan-tindakan yang di luar hukum menurut kami ya, seperti melakukan tindakan untuk menguasai. Padahal kan gini negara hukum, harusnya kita menghormati dong putusan pengadilan, karena Pak Latif dan Pak Jumadi sebagai ketua dan sekretaris yayasan ini sedang mengajukan banding atau permohonan banding ke pengadilan tinggi. Jadi kita tunggu aja prosesnya, jangan seperti itu. Berarti kalau begini tidak ada yang menghormati hukum dong. Jadi hukum ini seolah-olah ini negara barbar. Siapapun dapat bertindak sewenang-wenang gitu loh, tanpa proses hukum yang ada gitu loh. Harusnya kita sama-sama menghormati dan menghargai proses hukum itu. Ya, kalau menurut pemahaman kami, mungkin Pak M. Yunus ini mendapatkan pemahaman yang salah ya terkait dengan putusan perkara nomor 121 dan menyatakan bahwa dia itu menang, padahal tidak ada seperti itu. Makanya permintaan kami coba dibaca lagi lah secara diteliti, ditelaah lagi putusan tersebut. Itu tidak ada yang menyatakan siapa yang menang, siapa yang gugatannya ditolak, siapa yang diterima, kan tidak ada seperti itu. Jadi kembali seperti semula lagi. Ya, Bang. Jadi tadi sudah disampaikan kepada kami sebagai kuasa hukumnya, juga kepada saudara M. Yunus bersama dengan kuasa hukumnya, agar supaya kita tunggu saja prosesnya sampai di mana, kita tunggu sampai putusan itu berkekuatan hukum yang tetap. Tapi diingatkan tadi lagi oleh Pak Kapolsek tadi bahwa jangan sampai ada perbuatan melawan hukum di situ, ada tindak pidana yang dilanggar baik dari pihak kami maupun dari pihak Pak Yunus. Jadi kalau misalnya nanti itu terjadi, silahkan aja membuat laporan, karena dalam hal ini Pak Kapolsek ini sifatnya kan objektif dalam menangani satu perkara. Dia melihat, jadi dia mengesampingkan bahwa kalau memang di situ ada pelanggaran pidananya, silakan melapor gitu loh. Begitupun juga dengan pihak kami, kalau ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak sebelah, silakan melaporkan. Seperti itu. Bang, terkait intimidasi ke pihak sekolah, ada rencana melaporkan? Ya, kalau memang sekiranya ada dugaan tindak pidananya, kita pasti akan melaporkan, karena itu sudah sangat meresahkan para guru-guru maupun murid yang ada di sekolah itu. Ke depan rencananya akan ada mediasi. Ya, untuk saat ini hasil pertemuan tadi akan diupayakan ada pertemuan dari saudara Yunus langsung dengan Pak Latif, Pak Jumadi beserta yang lain. Intern aja kepengurusan ini. Intern kepengurusan yayasan. Yang lain pun juga bisa menilai bahwa perkara ini belum inkrah. Perkara ini baru di tahapan pertama. Masih ada 3 tahapan lagi ke depan yang akan kita lalui. Gitu. Jadi saya berharap kepada
saudara Yunus maupun Pelaksana untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya mengganggu belajar mengajar di sekolah. Ini kan sampai titik klimaksnya kan sangat alot. Lebih kepada apa sih yang bikin alot ini? Ya, kalau menurut penilaian kami, karena adanya penilaian khususnya dari pihak sebelah sana yang mengklaim bahwa dialah yang memenangkan perkara ini, itu kan sangat keliru ya. Makanya kami pun juga sudah beberapa kali mengatakan bahwa untuk terkait dengan putusan perkara 121 PDTG 2024 PN Cibinong, majelis hakimnya itu sudah kita laporkan ke Komisi Yudisial karena kami menilai bahwa itu putusannya ada kekeliruan, ada kesalahan, ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Karena bagaimana mungkin eksepsi dari pihak tergugat 1 dan tergugat diterima terkait dengan kualifikasi in person, sedangkan di dalam eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 itu tidak ada yang mengatakan bahwa kalimat masing-masing itu menjadikan eksepsi bertindak atas nama masing-masing, tidak ada, karena sudah jelas-jelas di dalam surat kuasa dan di dalam surat gugatan Pak Latif dan Pak Jumadi itu bertindak dalam jabatan selaku ketua dan sekretaris yayasan, tidak ada bertindak atas nama pribadi. Jadi ini kan di luar yang tidak benar menurut kami, sehingga majelis hakimnya sudah kami laporkan ke Komisi Yudisial seperti itu. Berarti dari PN Cibinong sendiri pun turut serta ya dalam kesalahan ini? Ya, otomatis yang bertanggung jawab ya, pihak PN Cibinong harus bertanggung jawab dengan adanya putusan ini gitu loh. Setelah kami mendapatkan surat kuasa banding dan kami juga mendapatkan surat kuasa khusus dari yayasan, ketua yayasan dan sekretaris yayasan, kami segera membuat laporan atau pengaduan ke Komisi Yudisial untuk melaporkan hakim memeriksa perkara nomor 121 PDTG 2024 PN Cibinong seperti itu. Dan sudah ditindaklanjuti. Kita sudah ada tanda terimanya, Pak. Ya. Harapannya mediasi ini dari kuasa hukum seperti apa? Ya, untuk harapannya tadi sudah disampaikan kita bersama dengan Kapolsek dan Pak Camat, tentunya kedepannya tidak ada lagi huru-hara atau tidak ada lagi intimidasi kepada guru-guru, terus adanya keributan gitu. Dan tadi Kapolsek pun menyampaikan pesan kepada kami para pihak agar tidak ada tindakan-tindakan yang kemarin yang sudah terjadi. Gitu. Kalaupun ada, Kapolsek akan bertindak. Kemana seperti apa sih tindakan intimidasi? Jadi kemarin itu sempat ramai bahwa ada pihak sana membawa beberapa orang, terus ada perusakan pintu, pintu begitu. Nah, hal masuk. Jadi hal itu tidak diharapkan terjadi lagi tadi di sini seperti itu. Tapi mereka mengakui nggak kalau mengakui dan tidak, kami punya bukti. Ya, kami punya bukti video, kami punya bukti CCTV begitu. Pasti pesan dari Kapolsek seperti itu. Tidak lagi seperti itu ke depan. Siap. Ya.